Ya ini harus sekalian diganti, karena kalau kita ganti kopling tidak ganti set ya begini, ini bunyi ini teklarnya tuh. Ya teman-teman, kita lagi bongkar kopling ini ya, ganti kopling untuk mobilnya Grand Max ya, 1500 cc. Nah jadi mobil itu masalah awalnya kehilangan tenaga. Lalu kalau kita angkat pedal kopling ini udah tinggi sekali ya, jadi kopling ini kalau kita tekan udah nggak ada spasinya ya, udah tinggi sekali. Tapi gigi masih bisa pindah ya, masih bisa oper. Udah kalau kita tekan, diangkatnya pun tinggi sekali baru mau jalan. Itu sudah ciri-ciri ada kerusakan atau tanda-tanda ya, gejala rusak pada sistem kopling. Kemarin saya udah bongkar, bahas masalah L300 ya, bongkar kopling L300 sudah saya buat videonya. Dan hari ini kita lanjut lagi, ada kerjaan lagi untuk Grand Max ya, Grand Max. Nah coba kita lihat ini ya, ini yang baru saya copot, ini sudah habis nih, sampai kayak gini ya, udah kenyentuh paku nih. Nah kalau seperti ini yang kita ngeri itu ya saudara-saudara, ini perlu diketahui oleh pemilik mobil manual ya. Sebenarnya jangan tunggu begini dulu. Kalau kopling itu sebenarnya kalau dia sudah mulai agak tenaganya berkurang, harus kita curigai ya sama perubahan pada pedal kopling. Kalau mulai tinggi atau lepasnya jauh baru dia mau kena, sedangkan kita tidak pernah merasa nyetel kopling, itu udah ada ciri-ciri ya. Karena kenapa, kalau sampai dia kena di sini ya, ini bisa merusak ini nih. Coba kita lihat flywheel nih, flywheelnya sayang kalau sampai kena nih. Ini udah saya bahas di video sebelumnya kemarin ya. Nih ini kalau sampai kena ini, dia akhirnya jadi lecet, terus dia bergelombang. Nah yang terjadi apa, mobil pas lepas kopling tanggung itu bisa getar. Jadinya kita harus mengeluarkan biaya ekstra. Selain ganti kanvas kopling set, kita mesti bawa ini ke bengkel bubut. Roda gilanya ini, flywheelnya ini harus diratakan. Nih ya sayang. Tapi kalau misalnya dia masih rata, nggak ada masalah, pasang aja, jadi tidak usah dibubut ya. Cuman lagi-lagi kalau sampai pakunya sudah nempel kena ke sini besi sama besi, itu rusak ininya. Harusnya kan di sini kanvas saja yang kena, bukan besi. Kalau besi beradu besi ya udah pasti ini kan lecet, rusak dia, jadinya bergelombang. Nah ini kita lihat sekarang dekrupnya ya, itu dekrup namanya atau matahari. Nih ini juga pengaruh ya, kenapa tadi sampai tinggi sekali. Nah karena pada saat ini sudah tipis, otomatis bagian diafragma ini akan semakin naik megar ke sini nih. Otomatis dek lahar akan mundur, akan makin dekat jaraknya, jadi otomatis pedalnya akan lebih dekat. Itu masalahnya. Kita lihat yang baru, ini barunya, lihat yang baru. Nah, ini untuk 1500 cc ya Pak Bro. Kalau sama 13 itu beda. Ini mesti kita samakan dulu ya. Kalau beli part, usahakan yang original ya, supaya pemakaiannya awet. Ini original ya. Itu dekrup kanvas koplingnya. Ini dekrupnya yang baru. Tinggal kita rakit aja. Sama dia harusnya ada satu lagi deklaher. Nah ini yang kita sebut dengan kopling set. Jadi setiap kali ganti kopling mobil, usahakan gantinya itu satu set ya, supaya umurnya tuh sama. Jadi 2 atau 3 tahun lagi baru diganti bareng-bareng semuanya. Karena kalau ganti satu aja, nanti beberapa bulan trouble lagi. Nih ini deklahernya. Ini kalau kita nginjak kopling bunyi ya, ini harus sekalian diganti. Karena kalau kita ganti kopling tidak ganti set ya begini, ini bunyi ini deklarnya tuh. Jadi kalau kita ngopling ini bergerak ya. Nah ini maju, dorong dekrup bagian diafragma per itu ya, akhirnya dia jadi bunyi nih. Jadi kalau
tekan kopling, lepas kopling hilang, tekan kopling lagi, pedal kopling, suara kasar ya, lepas hilang. Nah ini rusaknya nih, jadi wajib ganti kopling set supaya umurnya tuh sama. Tadi dipasang di situ tuh, di transmisi di ujungnya. Kalau kita ngopling nih maju muter, kalau kita ngopling bunyi itu rusak nih ya, lepas kopling hilang. Jadi teman-teman seperti itu ya. Jadi usahakan buat saudara-saudara yang punya mobil manual, kalau kopling udah mulai agak nggak enak gitu ya, jangan tunggu sampai kayak gini. Kalau sampai kayak gini sayang flywheelnya, udah gitu mobil bisa tiba-tiba nggak bisa jalan. Arti kita mesti derek mobilnya. Kebayang kalau lagi di jalan tol kan, atau lagi di luar kota ya teman-teman, seperti itu ya. Semoga videonya bermanfaat teman-teman. Kita kerja dulu, sampai jumpa lagi teman-teman. Jangan lupa subscribe. Thank you, bye.